Sekarang kita akan membahas tentang trik-trik atau cara-cara bagaimana membuat sebuah artikel jurnal. Nah, ini saya kira merupakan satu materi yang penting ya, karena sekarang hampir banyak semua profesi menuntut kita untuk mampu mempublikasikan artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Ya, tidak hanya di kalangan pendidik, ya, beberapa kalangan profesional juga sekarang mulai diminta, yaitu jabatan-jabatan fungsional khususnya. Yang pertama, kenapa kita harus menulis artikel jurnal atau jurnal artikel? Jurnal artikel saat ini merupakan satu media yang paling penting untuk kita bisa melakukan berbagi pengetahuan. Ya, satu itu. Yang kedua, sebaliknya tentunya adalah melalui jurnal artikel juga kita adalah sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, selama ini kita dapat pengetahuan dari mana? Ya, tentunya sumber-sumbernya mungkin tidak seberapa ilmiah ya. Dari grup WA, kemudian dari sosial media atau dari koran dan sebagainya. Nah, itu adalah sumber-sumber yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Padahal keabsahan dan validitas serta keakuratan informasi yang kita dapat dari sumber-sumber tersebut tentu saja masih banyak untuk dipertanyakan. Bukan berarti kalau kita mendapatkan atau menyerap informasi dari jurnal artikel ilmiah itu pasti benar, ya, tapi paling tidak dia sudah menempuh sekian banyak uji, ya, diuji oleh reviewer, diuji oleh metode penelitian dan sebagainya, sehingga hasilnya informasi yang ada di dalam jurnal artikel itu akan lebih valid dan lebih akurat dibandingkan sumber-sumber yang lain. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk dapat menuangkan dan mensosialisasikan gagasan kita ke dalam jurnal artikel? Nah, yang penting adalah pertama kita harus mampu untuk memilih kira-kira jurnal apa yang mau kita target. Nah, kalau tulisan kita dan gagasan kita sudah masuk dalam jurnal ilmiah, tentu saja reputasi kita sebagai seorang pemikir, ya, reputasi kita sebagai seorang profesional itu akan semakin tinggi apabila kalau pikiran-pikiran kita kemudian tersosialisasikan dan banyak diikuti dan banyak di-refer oleh banyak orang. Nah, yang pertama adalah kita tadi sudah saya katakan kita perlu untuk memilih kira-kira jurnal apa atau jurnal mana yang akan kita tuju sebagai sasaran kita untuk mendaftarkan atau mensubmit tulisan kita ke jurnal tersebut. Nah, untuk memilih ya jurnal yang pertama tentu saja kita harus memilih bahwa jurnal itu harus berkualitas. Ya. Jurnal yang tidak berkualitas apa ada? Oh, banyak. Ya. Kalau dalam dunia internasional itu disebut dengan jurnal predatory. Ya. Jurnal predatory itu biasanya isinya itu adalah dia menyebutkan jurnal, misalkan jurnal tentang pemerintahan begitu. Nah, tapi isinya itu artikel itu dia comot dari berbagai jurnal-jurnal yang lain, kemudian kita submit di situ, ya kita juga termasuk menjadi korban ya dari predatory jurnal tadi. Nah, biasanya jurnal predatory ini ada daftarnya dan itu ada bisa Anda cek di internet, tinggal di search saja predatory journal dan itu nanti akan keluar ya daftar nama-nama jurnal predatory. Jadi jurnal yang berkualitas itu satu syaratnya adalah dia tidak boleh masuk dalam kategori jurnal yang bersifat predatory. Bagaimana caranya tadi sudah saya sebutkan supaya kita tahu bahwa jurnal itu predatory atau tidak. Nah, yang kedua, tidak sekedar predatory, dia harus terindeks oleh lembaga rating yang terpercaya. Kalau di Indonesia, lembaga rating yang terpercaya itu cuma satu saja, yaitu yang dinamakan dengan Sinta. Ya, Sinta itu adalah lembaga yang melakukan indexing terhadap jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, di dalam Sinta, kalau jurnal itu sudah terindeks di dalam Sinta, maka dia sudah bisa dipastikan atau bisa kita yakini berarti dia adalah termasuk jurnal yang bereputasi. Nah, Sinta itu di dalam Sinta ada grade-nya lagi, ya grade 1 sampai 6. Nah, grade 1 itu yang paling tinggi ya. Jadi oleh tim yang ada di Sinta, di Dikti itu sudah dinilai, dievaluasi, kualitasnya bagus, kemudian banyak di-refer banyak orang sehingga nilainya tinggi dan itu masuk dalam kategori Sinta 1. Nah, kalau jurnal yang mau Anda tuju itu sudah masuk dalam Sinta 1, berarti sudah oke, sudah diakui, minimal di Indonesia. Nah, sampai Sinta 6. Nah, kalau ada jurnal yang tidak masuk di Sinta 6, berarti ada di bawah Sinta 6, yaitu berarti reputasinya kurang baik, ya, tidak terindeks di dalam Sinta berarti.
Nah, kita upayakan untuk mencari jurnal-jurnal yang mau kita kirimkan tulisan kita, minimal itu ya kalau di Indonesia di Sinta 6. Nah, tapi kalau Anda ingin supaya reputasi kita atau pengakuan kita sebagai seorang profesional itu diakui di tingkat dunia, itu banyak sekali lembaga-lembaga indeks. Yang paling populer itu adalah Scopus. Ya, Scopus itu yang paling populer, paling banyak di refer, ya, apalagi di Indonesia. Nah, kalau Sinta tadi ada grade-nya 1 sampai 6, kalau Scopus itu grade-nya 1 sampai 4. Ya, atau Q1 sampai Q4. Nah, kalau Q1 itu yang reputasinya paling tinggi, sehingga kalau Anda berhasil memasukkan tulisan dalam jurnal yang terindeks Scopus dan key-nya itu adalah Q1, ya, berarti tulisan Anda sudah melewati berbagai macam ujian, ya. Karena untuk lolos dalam Q1 itu reviewnya begitu ketat, dan yang mereview itu orang pakar-pakar di seluruh dunia di bidang tersebut. Oke, jadi satu itu adalah ketika Anda ingin mempublikasikan, Anda harus tahu target jurnalnya, dan untuk mengetahui target jurnal, pastikan jurnal itu berkualitas. Syukur-syukur bisa sampai Scopus yang Q1, tapi at least kalau memang belum sampai ke sana, ya minimal ya Sinta 4, Sinta 5 itu paling rendah. Ya. Sinta 6 itu sudah sangat terbatas sekali. Yang kedua, dalam menentukan jurnal mana yang akan kita gunakan untuk mempublikasikan pemikiran kita harus tahu audiensnya dia siapa. Ya, oleh karena itu, kalau kita masuk dalam lembaga-lembaga indeks, ya Thomson, kemudian Scopus atau Sinta atau yang lain, itu sudah ada spesifikasi, sudah ada kelompoknya. Oh, ini jurnal tentang arsitektur. Berarti pembacanya adalah orang-orang yang tertarik dengan isu-isu tentang arsitektur. Oh, ini jurnal tentang administrasi publik misalnya. Berarti yang akan membaca itu adalah orang-orang yang tertarik dengan masalah administrasi publik. Nah, sehingga kita harus tahu audiens kita itu nanti siapa. Nah, sehingga dalam memilih jurnal, misalkan saya menulis tentang akuntabilitas kinerja pemerintah atau aparat pemerintah misalnya, kemudian saya terbitkan di jurnal arsitek, tentu saja nggak akan ada yang mau baca. Kenapa? Karena di jurnal pertama jurnalnya pasti juga tidak akan menerima, kemungkinan besar. Kalau toh diterima, audiensnya itu bukan seperti apa yang kita harapkan. Karena para arsitek ngapain dia ngurusin masalah kinerja birokrasi dan sebagainya, itu bukan dunia mereka. Sehingga kita harus tahu audiensnya itu siapa. Dan untuk cara mengetahui audiensnya mudah ya. Kalau kita masuk dalam web dari indeks lembaga-lembaga yang melakukan rating terhadap jurnal, itu mereka sudah mengklasifikasi. Nah, yang ketiga adalah pada aspek teknis. Nah, aspek teknis ini biasanya tidak terlalu penting ya untuk kita pikirkan di awal. Kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan. Itu misalkan teknik kutipannya seperti apa. Dia mengikuti gaya Chicago atau dia mengikuti gaya Harvard dan sebagainya. Itu masing-masing jurnal memiliki style sendiri-sendiri. Ada MLA dan sebagainya. Nah, itu tapi nanti kita pertimbangkan belakangan saja ya. Untuk di awal yang penting itu ada dua itu. Nah, tentu saja yang keempat ya, yang terakhir ya, kita harus bisa mengukur ya. Kira-kira apakah karya ilmiah yang mau kita publikasikan itu nyampe nggak pada standarnya jurnal Q1. Nah, caranya gimana? Ya kita harus membaca sampel barangkali 5 sampai 7 jurnal Q1, kita baca kedalaman analisisnya, datanya kita bandingkan dengan punya kita. Wah, kok kayaknya nggak nyampe nih kualitasnya. Jangan memaksakan diri ya, karena nanti kita mungkin ditolak, merevisi banyak, kerjanya jadi berkali-kali. Nah, tapi kalau kita lihat hasil karya kita dibandingkan dengan jurnal-jurnal Q4 misalnya, kok sepertinya jurnal saya ini agak sama kualitasnya dengan yang Q4. Nah, itu bisa kita bidik ya untuk sasaran jurnal itu. Sehingga yang keempat, yang maksud saya itu adalah kita mengukur kira-kira kualitas dari artikel kita, kualitas dari tulisan kita itu kira-kira masuk atau tidak ke dalam standar grade yang tadi sudah saya sebutkan. Poin yang kedua, ya, setelah kita menentukan jurnal mana yang mau kita sasar dan kita dalam memilih itu kita sudah memiliki kriteria. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah tulisan yang itu kira-kira penilai dari masing-masing jurnal itu langsung cocok dan langsung jatuh cinta dengan tulisan kita. Ya, jadi bagaimana trik-triknya membuat mereka jatuh cinta dengan tulisan yang kita buat. Yang pertama, ya, jadi paling tidak di sini ada 10 aspek ya, yang harus kita pikirkan di awal untuk membuat sebuah karya tulis atau karya ilmiah yang itu lolosnya itu pakai jalur cepat. Ya. Yang pertama adalah judul. Nah, judul itu jangan terlalu abstrak. Ya. Jadi harus fokus. Ya. Kalau tulisan itu misalnya menulis tentang katakanlah kualitas pelaksanaan musrenbang yang ada di level desa misalnya. Nah, jangan kemudian judulnya tentang
kualitas perencanaan pembangunan yang ideal. Tapi ternyata isinya tentang perencanaan pembangunan di desa. Langsung saja judul itu berbicara tentang upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa. Nah, karena perencanaan pembangunan secara nasional itu kan global sekali, terlalu abstrak, tidak fokus. Nah, kalau ternyata perencanaan pembangunan desa itu masih Anda anggap terlalu abstrak, karena sebenarnya isi di dalamnya itu bukan tentang desa, tapi partisipasi perempuan misalnya dalam pembangunan desa, maka judulnya juga bisa langsung dispesifikan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Sehingga orang membaca judul saja sudah tahu kira-kira seluruh isi artikel itu tentang apa. Tapi kalau isinya adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, terus judul artikel Anda adalah kualitas perencanaan pembangunan di Indonesia, nah itu nggak nyambung ya. Di situ bicara hal yang spesifik tentang peran perempuan dalam musrenbang desa, ternyata judulnya tentang perencanaan secara umum. Nah itu judul itu harus fokus dan spesifik dan dibuat agak sedikit catchy. Ya. Catchy itu ada agak sedikit menarik perhatian. Misalnya Anda bisa juga menggunakan kalimat tanya. Adakah perempuan dalam perencanaan pembangunan desa? Tanda tanya misalnya. Apakah perempuan dilibatkan dalam pembangunan desa? Tanda tanya. Nah, judul-judul seperti itu lebih bersifat menarik ya. Dia merangsang orang untuk ingin tahu sebenarnya apa sih artikel ini. Sehingga trik menulis judul itu satu harus fokus, dua harus kita buat bagaimana judul itu menarik perhatian. Ya, tapi jangan terlalu didramatisir juga ya judulnya, tapi ilmiah tapi terkesan menarik. Nah, yang kedua ya apa yang dibaca oleh reviewer setelah judul? Tentu saja abstrak. Nah, abstrak itu setidaknya menjelaskan elemen-elemen esensial di dalam seluruh tulisan itu. Jadi dia itu ibarat kita mau masak sop ya. Nah, kemudian biasanya kalau kita masak sop atau masak nasi goreng gitu, nah itu kita ambil sedikit ya pakai sendok gitu kita coba. Nah, kemudian ternyata enak maka kita akan makan semuanya, misalkan satu wajan itu. Nah, abstrak itu adalah itu tadi. Jadi apa yang kita coba, atau kita makan sop, kita nggak mungkin nyoba kuahnya, kemudian sayurnya dan sebagainya, kita mungkin nyoba sedikit saja, kemudian kita tahu keseluruhan isi sop itu enak apa tidak. Nah, abstrak itu posisinya seperti itu. Jadi bagaimana orang dengan membaca tulisan singkat dan kemudian ingin menghabiskan ya, semua tulisan yang ada di dalam artikel Anda. Kalau abstraknya ternyata ngambilnya salah, jadi masakan sop, kemudian yang diambil jahenya misalnya. Nah, dan abstrak Anda itu adalah jahe itu tadi ya. Orang yang akhirnya sebenarnya sop itu enak, tapi karena yang dimunculkan itu salah satu bumbu yang kemudian kurang enak ya, orang nggak akan tertarik untuk menghabiskan sop itu. Nah, sehingga trik menulis abstrak itu dibuat semenarik mungkin dan serepresentatif mungkin ya, dalam menjelaskan keseluruhan isi filmnya. Itu yang dilihat oleh reviewer ya. Jadi reviewer pertama akan lihat title, kedua dia akan lihat abstrak. Abstraknya menarik nggak dalam menjelaskan sebagai tester ya dari artikel itu. Nah, yang kedua adalah key message. Ya, key message itu penting. Jadi poinnya harus jelas. Ya, kalau misalnya saya ambil contoh, katakanlah bagaimana cara kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya. Nah, kemudian pesan yang ingin Anda sampaikan adalah pendapatan asli daerah harus ditingkatkan melalui penguatan sektor pariwisata. Ya. Karena sektor pariwisata terbukti banyak menyumbangkan retribusi, dan retribusi di sektor pariwisata menyumbang pada pendapatan asli daerah. Sehingga semua daerah yang memiliki destinasi wisata harus memperkuat sektor wisata. Itu adalah key message-nya. Bahwa PAD didongkrak dengan penguatan sektor pariwisata. Itu key message. Nah, apa artikel yang jelek yang kemudian si reviewer nggak akan tertarik untuk membaca? Adalah ketika Anda berbicara tentang bagaimana strategi peningkatan pendapatan asli daerah, Anda berbicara terlalu abstrak, korupsi itu berpengaruh terhadap PAD, kemudian kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap PAD, kemudian potensi yang tidak dikembangkan itu berpengaruh terhadap kecilnya PAD, sistem teknologi informasi juga berpengaruh. Ini adalah tidak ada key message, ya. Tidak ada kejelasan sebenarnya argumen apa yang mau Anda tawarkan, karena semuanya itu mau di cover dan itu hanya permukaan-permukaan saja. Sehingga kalau key message kita tahu bahwa PAD itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi dalam artikel Anda dengan kuat menyodorkan sebuah gagasan bahwa pariwisata harus dikembangkan dengan berbagai argumen, dengan berbagai macam bukti empirik yang disajikan di dalam artikel itu. Kemudian yang keempat, ya, itu adalah tentang kontribusi. Ya. Reviewer itu akan melihat sebenarnya artikel ini kalau saya muat di dalam jurnal saya, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh artikel itu
ya, dalam jangka pendek adalah terhadap reputasi jurnal yang saya kelola sebagai reviewer, dalam skala makro adalah bagi ya masyarakat secara umum, ya, masyarakat atau ya peradaban manusia secara umum. Kontribusinya harus jelas. Ya, kontribusi bisa dua hal, ya, kontribusi yang bersifat akademik, misalnya katakanlah kembali kepada contoh yang tadi saya sebutkan tentang bagaimana strategi peningkatan PAD. Dan ternyata sekian banyak penelitian sudah mengatakan bahwa sekian PAD ditopang oleh sekian banyak elemen. Nah, kemudian riset atau artikel yang kita ajukan itu ternyata menawarkan satu elemen yang belum banyak ditawarkan oleh sekian banyak peneliti-peneliti sebelumnya. Itu adalah kontribusi yang luar biasa. Dan kalau kita bisa meyakinkan bahwa kontribusi dari artikel ini belum banyak diberikan oleh artikel-artikel yang lain, tentunya melalui literatur review, itu akan sangat menarik bagi seorang reviewer untuk mengambil artikel Anda untuk ditaruh di dalam jurnal mereka. Ya, itu kontribusi itu penting. Nah, kontribusi diharapkan itu lebih banyak kontribusi yang bersifat teoritik tadi itu, bahwa belum banyak dikaji. Kalau kontribusi yang bersifat praktis, misalkan pemerintah melakukan program ini, program itu, saya kira itu mungkin ranahnya lebih kepada jurnal-jurnal yang sifatnya diterbitkan oleh lembaga-lembaga profesional, bukan lembaga-lembaga akademik. Nah, yang kelima, ya, seorang reviewer itu akan tertarik kalau artikel Anda itu kokoh pijakan teoritiknya. Apa artinya kokoh pijakan teoritik? Misalnya kita berbicara tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat marginal. Masyarakat marginal itu apa? Misalnya masyarakat yang tinggal di pedalaman, kelompok disabilitas, atau kelompok suku atau agama minoritas, itu ingin kita libatkan di dalam perencanaan pembangunan misalnya. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa menjelaskan tentang isu ya, kelompok minoritas itu dalam pijakan teoritik yang kuat, misalnya Anda memilih sebuah teori yang dinamakan dengan neo-Durkheimian, ya, karena Emil Durkheim itu adalah seorang sosiolog yang paling awal membicarakan tentang inklusi sosial, dan kemudian teori dari Emil Durkheim tentang inklusi sosial itu banyak menginspirasi ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia dan berkembang menjadi neo-Durkheimian. Dan Anda memotret masalah pelibatan kelompok minoritas itu dengan berpijak pada teori neo-Durkheimian, itu adalah sebuah artikel yang luar biasa. Kenapa? Karena berpijak pada basis teoritik yang kokoh. Tapi kalau Anda tiba-tiba menulis bahwa kelompok minoritas itu penting untuk dilibatkan dalam perencanaan bangunan karena sesuai dengan undang-undang nomor segini atau peraturan nomor segini, maka penelitian ini pijakannya mungkin normatif atau pijakannya hanya bersifat common sense, itu mungkin kurang menarik ya bagi seorang reviewer. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan contohnya tadi itu berdasarkan teori neo-Durkheimian yang dikemukakan oleh Levitas misalnya, bahwa inklusi sosial bisa diwujudkan melalui sekian strategi. Nah, penelitian ini atau artikel ini menawarkan sebuah pendekatan yang berbasis pada teori neo-Durkheimian yang dikatakan oleh Levitas dengan cara begini. Nah, itu adalah artikel yang akan menarik perhatian bagi seorang reviewer, karena reviewer akan menilai, oh, penulis ini orang yang paham betul tentang isu ini dan sudah mendalami berbagai macam aspek teoritik yang ada di situ. Poin yang berikutnya yang keenam adalah baru tentang bahasa yang kita pakai. Ya. Bahasanya harus simple, straightforward, ya. Jangan muter-muter, ya. Terlalu banyak sayap. Nah, bahasanya harus straightforward, mudah difahami. Apapun bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis atau bahasa apapun yang kita pakai, sifatnya sama. Ya, apapun bahasa yang kita pakai, penyampaian harus bersifat straightforward. Ketika seorang reviewer membaca tulisan itu harus 2-3 kali mengulang karena nggak paham maksud kita apa, nah maka itu akan menurunkan kualitas tulisan kita. Nah, itu caranya gimana? Makanya kita menulis harus punya partner, ya, atau paling tidak kita punya komunitas, sehingga minta teman kita untuk membaca. Kamu gampang memahami nggak tulisan saya ini, atau tulisan saya terlalu berputar-putar. Nah, kalau teman kita, wah tulisanmu ini terlalu berputar, di mana letak kesalahannya kita perbaiki. Ya, jadi harus straightforward, apapun bahasa yang dipakai, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apapun harus straightforward. Itu adalah karakter tulisan yang cepat untuk menarik perhatian seorang reviewer. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tentang evidence. Nah, ini saya sudah mulai masuk pada dagingnya dari artikel itu. Jadi yang dicari oleh seorang reviewer itu adalah, pertama itu argumennya yang tadi di awal-awal, yang kedua adalah bukti apa yang kita gunakan untuk mensupport dari argumen kita itu evidence. Nah, evidence atau bukti, ya,
itu bisa bersifat kualitatif, bisa bersifat kuantitatif. Maka silahkan dilihat ya, direview lagi penjelasan-penjelasan saya yang lain yang tentang perbedaan antara riset kualitatif dan kuantitatif. Di dalam sebuah artikel itu nanti posisinya ada di posisi ketujuh ini. Ya, bagaimana kita menyajikan sebuah evidence yang kuat. Ya. Makanan yang enak itu tidak hanya cukup dirasa enak, tapi juga memang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Ya, kalau hanya enak saja, mungkin dengan penyedap rasa, dibanyakin penyedap rasa itu enak ya. Tapi reviewer tidak berhenti hanya sampai mencoba saja, dia akan melihat ini bahannya dari mana. Oh ternyata yang bahannya rempah-rempah itu hanya 20%, 80% penyedap rasa semua. Ya, itu akan gagal kita di situ. Nah harapannya adalah rempah-rempahnya itu ada 80%, toh kalau ada penyedap rasa mungkin hanya 5 atau 10%. Nah dagingnya itu atau bahan dasarnya itu yang dinamakan dengan evidence. Evidence kita harus kuat. Apakah itu berupa data, statistik, atau berupa data naratif. Nah, itu nanti bagaimana membuat evidence itu menjadi kuat, ada di dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah tentang struktur. Ya, struktur dari tulisan itu harus benar-benar rapih, ya, mengikuti format yang sudah ada. Ya. Urutan berpikirnya harus jelas. Ya, kalau toh kita mau berpikir dari yang makro kemudian menjadi spesifik di bawah, nah, makronya itu juga jangan terlalu makro. Ya, spesifiknya mungkin harus lebih jelas. Apa yang mau kita sasar itu adalah cara berpikir atau konstruksi berpikirnya itu harus rapi dan sistematis. Nah, yang ke-9 itu baru kita berbicara tentang referensi. Ya. Nah, referensinya itu harus benar-benar kuat. Sebagian besar jurnal reviewer itu berharap referensinya itu baru. Ya, baru itu artinya ya mungkin 5 tahun terakhir atau at least 10 tahun terakhir ya. Sebagian besar kenapa harus kita mencari referensi yang baru-baru, karena itu menjadi alat ukur apakah si penulis ini update atau tidak tentang isu itu. Nah, kalau kita menulis tahun 2020, kemudian referensi kita 80% itu 1990 misalnya, kemudian yang 2017 itu cuma 1, itu sudah melihat atau mengindikasikan bahwa kita itu tidak terlalu update dengan isu ini, sehingga yang kita baca itu sudah terlalu ketinggalan, dan mungkin apa yang kita tulis juga sudah ditulis oleh banyak orang dengan kualitas yang jauh lebih baik misalnya. Sehingga satu itu kita harus menjaga betul bahwa tulisan atau referensi yang kita kutip itu benar-benar updated, ya. Tahunnya benar-benar baru, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa kita mengikuti perkembangan dari isu tersebut. Tidak hanya tahunnya yang baru tentu saja, tapi temanya juga harus sesuai dengan judul dari artikel kita. Bagaimana dengan buku-buku lama, misalkan buku-buku babon, katakanlah buku yang ditulis oleh Adam Smith, buku yang ditulis oleh David Ricardo yang itu mungkin abad ke-19, tidak apa-apa. Ya, atau buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes misalnya sekitar tahun 1920 atau 1930, tidak apa-apa. Asalkan memang informasi yang ada dalam referensi itu relevan untuk menjelaskan apa yang kita ingin tulis. Dan memang buku-buku atau sumber-sumber lama itu bersifat inti, ya, core. Nah, terakhir ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan, terakhir maka kita harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya teknis. Apa artinya? Misalnya kita sudah menarget jurnal itu ada 3 jurnal yang mau kita sasar. Ternyata setelah kita lihat 3 jurnal ini gaya penulisannya berbeda satu dengan yang lain. Nah, oleh karenanya kita harus menulis ulang, ya, bukan menulis ulang dari substansi, tapi formatnya, cara pengutipannya, spasinya dan sebagainya untuk jurnal ini kita kirim sesuai dengan format mereka. Kenapa saya katakan ini penting? Karena ketika Anda mengirim dengan format yang seperti kita mau, kemudian reviewer menerima file dari kita, dan ternyata formatnya tidak sesuai dengan jurnal mereka, reviewer bisa tersinggung. Ya. Anda ini mau menulis di jurnal saya, tetapi kok tidak mau untuk memformat sebagaimana yang saya minta. Jadi biasa aja busur yang terakhir ini, yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya teknis, ini bisa menggugurkan hal yang sifatnya substantif. Ya karena tadi ketersinggungan ya. Ibarat misalnya kita datang ke rumah orang, dan dia itu mungkin adalah seorang tokoh adat tertentu yang orang berpakaian harus begini, kemudian kita datang ke rumah dia dengan pakaian yang seenak kita sendiri, ya kita meskipun niat kita baik masuk ke rumah itu, tapi dengan pakaian dan tata cara yang tidak menghormati orang tuan rumah, maka kita mungkin tidak diizinkan masuk. Ya, kalau kita berpakaian sesuai dengan tata cara mereka, kita diizinkan masuk dan kita bisa menyampaikan banyak hal. Sama, ya, dalam jurnal juga begitu.
Jadi format itu, ya, tata aturan teknis itu adalah kode etik berpakaian ya, di jurnal tersebut. Nah, sehingga kalau kita sudah mengikuti kode etik mereka, mereka mungkin akan nyaman, oh berarti penulis ini menghormati jurnal kita, sehingga kemudian dia tertarik untuk mendalami dan membaca lebih lanjut, dan mungkin itu menjadi pertimbangan utama bahkan untuk menerima dari jurnal atau artikel yang kita tawarkan untuk diterbitkan di jurnal mereka. Nah, itu adalah aspek pertama. Ya. Masih banyak lagi aspek-aspek lain tentang bagaimana strategi dan trik-trik ya, menulis artikel jurnal yang akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.